Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya, Aulia Maharani, akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Sholat adalah tiang agama. Di dalam agama Islam, sholat itu diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat itu, diibaratkan tiang itu akan rapuh dan roboh, sehingga bangunannya juga ikutan roboh. Kita tidak ada lagi penyangga, karena tidak ada lagi penyangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak sekarang manusia yang dengan sangat mudahnya, bahkan tanpa rasa sesal, bahkan tanpa rasa kecewa dalam hati, meninggalkan sholat. Beberapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Mahasiswa-mahasiswi meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata, dan yang lain sebagainya. Di dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir adalah sholatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umatnya wajib melakukan sholat 5 waktu dengan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Selain itu, menjalankan sholat juga harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita semuanya dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, kita bicara tentang sholat 5 waktu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita berbicara tentang sholat, kewajiban fundamental di dalam agama Islam, yaitu sholat 5 waktu. Sholat itu adalah tiang agama yang seperti saya bahas di sebelumnya. Salat 5 waktu itu berperan sebagai fondasi juga, bukan hanya tiang di sebuah ibadah tersebut. Salat 5 waktu adalah cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala secara rutin. Ibadah ini membangun hubungan kita antara kita dan Sang Pencipta. Salat 5 waktu itu memiliki makna dan waktunya masing-masing yang berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran Allah sepanjang hari, yaitu mulai dari sholat subuh. Sholat subuh itu membawa keberkahan, ketenangan, pikiran
di awal hari. Salat zuhur itu mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dalam kesibukan, dan salat asar menyegarkan semangat di tengah hari, dan salat maghrib pula adalah waktunya introspeksi diri saat senja, dan salat isya itu menutup hari dengan doa-doa. Selain sebagai kewajiban, salat 5 waktu juga membawa sebagai manfaat. Salah satunya memberikan ketenangan jiwa di tengah kesibukan dunia. Sehingga 5 waktu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana pengingat akan kuasanya, serta untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat 5 waktu itu sebagai prioritas utama di dalam hidup. Karena apa? Dengan inilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemukan kedamaian sejati. Ada pula di dalam sebuah Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat, dan juga ada kandungan-kandungannya yang sangat dahsyat, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 4 dan juga ayat 5, yaitu yang berbunyi, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kewajiban sholat tepat waktu seorang mukmin yang dengan sengaja lalai ataupun mengabaikan ibadah sholatnya mendapat peringatan bahwa bahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita di dalam yaumul hisab di kiamat nanti, amal pertama yang akan diadili yaitu sholat. Apabila sholatnya tidak tepat waktu, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, ada pula di dalam dalil-dalil Al-Quran yang berbunyi, pertama, surat Al-Baqarah artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Yang kemudian surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat musta. Berdirilah karena Allah di dalam sholat dengan khusyuk. Kemudian ada pula surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Karena kekurangan dan kesalahan kata yang saya perbuat, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.